welcome. Ya, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Siti. Tentang coding. Coding. Masih ingat artinya? Coding itu apa? Coding adalah proses menulis serangkaian instruksi atau perintah yang bisa dipahami oleh komputer. Kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti belajar, mengambil keputusan, dan beradaptasi dengan lingkungan. Oke, give applause to Suci. Kesimpulannya, kalau coding itu merupakan keterampilan dasar untuk membuat perangkat lunak, sementara kalau artifisialnya atau AI-nya itu mencakup berbagai komponen di bidang studi. Nah, ini ada nanti. Kalau pelajaran lain selain informatika itu kan nanti ada bahasa Indonesia, matematika dan lain-lain itu ya, itu menggunakan ini deep learning, ya, pendekatan deep learning. Nah, salah satunya masuk ke dalam AI. Dan deskripsi dalam nanti yang akan kita lihat itu coding, selain coding tadi yang sudah kalian pahami, nanti akan ada elemennya berpikir komputasional, literasi digital, literasi dan etika kecerdasan artifisial, pemanfaatan dan pengembangan artifisial, kemudian algoritma program. Nah, itu ada 5 yang termasuk ke dalam elemen-elemen coding. Nah, kita lihat. Kita lihat dulu video berikut ini. Nanti simak baik-baik, jangan lupa. Oke. Dina bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu, dia menyikat gigi dan mandi. Setelah mandi, Dina sarapan. Lalu, Dina berangkat ke sekolah pukul 6 pagi. Dan tiba di sekolah pukul 6:30 pagi. Pukul 12 siang, Dina pulang dari sekolah. Setelah sampai di rumah, Dina makan siang. Di sore hari, Dina berolahraga. Pada pukul 7 malam, Dina makan malam. Setelah itu, dia belajar. Setelah belajar, Dina tidur. Kira-kira itu tentang apa? Apa? Enggak enak. Ya, ya. Ya, rutinitas. Apa hanya berangkat sekolah? Tidak. Tetapi ya, rutinitas sehari-hari ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, itu ya. Nah, apakah permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap dan berurutan? Siapa yang mau jawab? Berurutan. Nah, siapa yang mau kira-kira coba bercerita rutinitasnya selama dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi? Siapa? Oh ya, silakan Vivi berdiri. Ya. Minum. Ya.
Ini juga sama nih, ini contohnya. Nah, bangun tidur tadi sama seperti Vicky, gosok gigi, sarapan, menyiapkan tas sekolah, memakai seragam, berpamitan, berangkat, tiba di sekolah. Ini hanya yang sekitar bangun tidur sampai ke sekolah ya. Nah, kira-kira apa sih maksud dari ini? Nah, tanpa kalian sadari, tadi sudah menyusun langkah-langkah dengan urutan yang benar supaya hasilnya sesuai. Kalau langkahnya dibalik, pasti hasilnya akan berantakan. Nah, itu salah satu dari namanya berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi masalah sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu menyajikan solusi bentuk visual atau gambar itu ya, menggunakan simbol atau kosakata sederhana atau dinamakan algoritma dasar. Biar semangat, coba tepuk semangat. Perhatikan baik-baik ya. Nanti akan ada pertanyaan. Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di video kali ini. Saya akan membahas tentang salah satu elemen mata pelajaran informatika, yaitu berpikir komputasional. Silahkan disimak dan jangan di-skip ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Dan jika dikembangkan, penyelesaian tersebut dapat dilakukan oleh komputer. Ada 4 metode penyelesaian dalam berpikir komputasional, yaitu 1. Dekomposisi, yaitu kemampuan memecah data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang terstruktur atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. 2. Pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. 3. Abstraksi, yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum dan pola, tren dan keteraturan tersebut. Dan 4. Algoritma, yaitu pengembangan petunjuk pemecahan masalah secara step by step, langkah demi langkah, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang sama. Masih bingung? Mari kita lanjutkan dengan contoh. Dekomposisi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dekomposisi adalah kemampuan memecah data yang kompleks menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Seperti yang kalian lihat, di sini ada sepiring nasi goreng. Jika dipecah menjadi beberapa bagian dari nasi goreng ini, maka akan mengarah ke bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat nasi goreng, seperti nasi putih, telur, udang, minyak goreng, bawang, cabai, kecap, dan garam penyedap. Ketika kita sudah bisa memecah nasi goreng tersebut menjadi bahan-bahan yang digunakan, berarti kita sudah menggunakan salah satu kemampuan berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Pengenalan pola. Sebelumnya juga telah dibahas bahwa pengenalan pola merupakan kemampuan untuk dapat melihat persamaan atau perbedaan pola atau bentuk dan warna. Seperti yang kita lihat, di sini ada beberapa bahan dari nasi goreng yang memiliki pola, bentuk dan warnanya masing-masing. Ketika kita sudah mampu mengenali pola dari nasi, telur, udang, dan bahan-bahan lainnya, apakah bahan-bahan tersebut memiliki pola yang sama atau berbeda? Maka ini berarti kita sudah mampu menerapkan kemampuan berpikir komputasional, yaitu pengenalan pola. Abstraksi. Abstraksi adalah melakukan identifikasi
umum pola yang mendominasi adalah nasi. Ketika kita sudah bisa mengambil gambaran umum dari sebuah pola, maka kita sudah bisa berpikir menggunakan metode abstraksi. Yang terakhir adalah algoritma. Algoritma dapat diartikan sebagai urutan dari langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara sistematis. Sebagai contoh algoritma memasak nasi goreng, kita akan menyusun langkah yang sistematis agar langkah-langkah ini dapat digunakan oleh orang lain. Seperti langkah-langkah berikut. 1. Haluskan semua bumbu, bawang dan cabai. 2. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan. 3. Masukkan telur masak orak-arik, lalu masukkan udang. 4. Masukkan nasi aduk sebentar, tambahkan sedikit garam dan kecap. 5. Aduk sebentar hingga tercampur rata, lalu nasi goreng siap dihidangkan. Gimana sekarang? Sudah paham bukan? Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Nah, ada pertanyaannya nih. Siap-siap ya, yang bisa jawab. Apa yang dibahas dalam video yang kita lihat tadi? Ya, silakan berdiri. Jawabannya komputasional. Tepuk tangan untuk Erika. Kedua, apa itu berpikir komputasional? Oh iya, silakan. Kalian. Berpikir komputasional bukan berarti seperti komputer atau robot, melainkan berpikir secara cerdas, teratur, dan logis untuk memecahkan masalah. Oke, good job. Oke. Satu lagi. Ada berapa metode berpikir komputasional? Bukan tahu. Ya, silakan. Berdiri. Afif. Ada 4. Ya, silakan sebutkan. Komposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Oke, give applause. Pernahkah? Tadi kan ada masak nasi goreng tuh. Pernah nggak? Siapa yang pernah masak nasi goreng? Oke, siapa lagi? Win, kerennya nggak? Benar deh, Pater? Ih, keren. Oke. Pernahkah kalian bingung harus mulai dari mana pada saat membuat nasi goreng? Ada yang pernah bingung seperti itu? Pasti bingung ya? Nah, tuh. Salah satunya karena kita belum pernah mencoba. Nah, sekarang kalian lihat nih. Ini tadi, kalau seandainya salah satu tadi misalnya nasi goreng, kalau nasi goreng walaupun salah-salah buatnya masih bisa dimakan ya. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, perhatikan gambar. Kalau seandainya terjadi seperti itu, apa yang akan terjadi? Apakah bisa gosok gigi? Tentu saja tidak. Oke, nah lanjut kita lihat. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh siapa tadi yang menjawab pertama? Berpikir komputasional. Oh iya, Ariko tadi apa yang videonya berpikir komputasional. Nah, kemudian dijelaskan oleh Jawinda tadi ya. Nah, ini salah satu berpikir komputasional. Tadi boleh seperti punya Jawinda, ini juga ada ya. Cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan dengan cara efektif dan efisien. Dan jika dikembangkan, penyelesaian tersebut dapat dilakukan oleh komputer. Nah, cara berpikir itu juga secara logis, masuk akal maksudnya ya, masuk akal, kemudian sistematis. Ada tahap-tahapnya. Jadi tidak asal-asalan. Misal tadi yang video pertama, jadwal kegiatan sehari-hari. Ada lagi langkah membuat resep masakan tadi. Sudah banyak yang mencoba, itu luar biasa ya. Nah, ada urutan apa langkah yang harus diikuti. Kalau seandainya tidak diikuti, maka akan berantakan. Tidak akan jadi sempurna, maka harus ada langkah-langkah logis, sistematis, dan terstruktur. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Afif. Ada 4 metode berpikir
composition. Artinya yaitu memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tadi kan kompleks, kemudian dipecahkan. Yang pertama tadi komposisi dipecahkan, ada nasinya, ada telurnya, ada udangnya, ada kecapnya, masih ingat ya? Ya. Menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih mudah dikelola dan lebih sederhana. Karena tadi contoh memasak, proses membuat nasi goreng dipecah menjadi bagian-bagian kecil seperti menyiapkan bahan, nasi, sayur, bumbu. Kemudian kalau memasak pasti kompornya dinyalakan atau dihidup, ya dinyalakan. Dan menumis bumbu itu metode pertama. Yang kedua, pengenalan pola. Identifikasi kesamaan, ada polanya dalam data itu dalam suatu masalahnya. Contohnya di sini dalam nasi goreng yang telah kita tonton tadi ya, itu kita mengenal pola urutan memasak. Itu menumis bumbu terlebih dahulu sebelum memasukkan nasi. Yang ketiga, abstraksi. Artinya menyaring informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Sederhanakan masalah. Contohnya, saat memasak nasi goreng, kita fokus pada hal penting seperti suhu kompornya, jangan terlalu panas, dan waktu memasaknya agar tidak gosong, bukan pada jenis wajannya. Tahu wajan? Apa? Kuali, oke. Yang terakhir, algoritma pasti definisinya atau artinya yaitu merancang serangkaian langkah-langkah instruksi yang sistematis dan urut untuk menyelesaikan masalah. Contoh, memasak, membuat instruksi langkah demi langkah yang jelas untuk membuat nasi goreng. Misalnya, pertama, tumis bawang hingga harum, lalu masukkan sayur dan masak sebentar. Terakhir campurkan nasi dan aduk rata. Ini algoritma sederhananya. Nah, itu penjelasan tentang 4 metode berpikir komputasional. Ya, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu bagi kelompoknya sesuai yang udah Ibu bagi kemarin ya. Sudah, jadi kelompok 1. Siapa ketuanya? Jawilda. Orang-orang ya. Kemudian kelompok 2, siapa ketuanya? Vivi. Kelompok 3. Oke, Adea. Nah, tugasnya yang pertama itu mengerjakan LKM berkelompok. Dan jangan lupa nanti ada kriterianya, yaitu kalian dilihat keaktifannya, aktif atau enggak pada saat berkelompok itu ya, itu akan dinilai juga. Lagi yang kedua, mempresentasikan apa itu? Hasil LKM-nya kan nanti dipresentasikan. Dan yang terakhir, tugas terakhir yaitu LKM individu, itu menjawab soal berupa pilihan ganda A, B, C, D. Nanti silakan dijawab. Aha? Aha. Silakan dikeluarkan alat-alat yang sudah Ibu sampaikan pada waktu yang lalu ya. Gunting, kemudian lem, perhatikan lembarnya coba. Nah, itu paham ya cara menjawabnya. Yang pertama, kalian gunting dulu. Di sini ada kaca 1, 2 sampai 8. Kalian gunting dulu. Setelah digunting, kalian tempel
kelompok, ya. Siapa yang suka nulis? Mari ya, oke. Nanti setelah disusun, di sini ditempel. Nanti membagikan jawabannya ya. Jawaban satu apa benar? Untuk gigi langsung, ya. Ada apa? Ya, lipat aja. Terus, nah, ini ada. Nah, oke. Nah, ya, digunting nanti ditempel di situ. Oke. Di sini bisa membuka jawaban yang ya, itu ya caranya. Oh, yang nempel siapa? Ada? Nih, oke. Isi. Jangan sampai terbang nanti hilang satu. Salah ya. Ayo. Sudah? Ada 5, 4, 3, selesai. 2, sudah siap semua? 1. Oke, silakan keluar dari barisannya coba. Mau apa nih? Ayo. Ayo kita. Ya, sudah siap? Jangan ada yang pegang alat tulisnya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, Sarijo menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Marijo, Marina, Marijo, Marina di atas menara. Menara, menara di atas menari. Marijo menari, Marina menari di atas menara. Marijo di atas menara. Mari tangan dulu. Kita lihat karena kebetulan dari kelompok 1 yang paling duluan, Ibu minta silakan maju ke depan. Oke, silakan perkenalkan nama-nama kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dewa. Oke. Kami ingin membacakan hasil LKPD. Ya, silakan. Dengarkan baik-baik ya yang lain ya. Tulislah langkah-langkah menggosok gigi sesuai gambar yang telah kami susun. 1. Oke. Pasta gigi dan sikat gigi. Silakan. 2. Sikat permukaan di atas. 3. Sikat permukaan di bawah. 4. Sikat dengan gerakan naik turun. 5. Gunakan gerakan udan. Oke. Nah. 6. Gunakan lidah. Tadi kan ya, kan tadi Ibu bilang kalau sampai ada yang boleh bersama. 7. Berkumpul dengan air. Oke. Seperti sedikit yang bersih. Diskusi apa yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan langkah-langkah itu dengan benar. Maka diri kita memenuhi dan Ya, sudah selesai. Boleh dinampakkan hasil tempelan tadi yang guntingan. Nah, itu. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Sekarang sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, ada yang mau menyanggah, ada
sudah jelas? Ada pertanyaan lain? Kelompok lain? Vivi? Tidak ada, sudah jelas? Yang lain Suci? Tidak ada. Oke, terima kasih atas presentasinya. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, silakan kelompok Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Farid Arif dari Indonesia Indonesia. Saya pun Haji Arif dan saya Natalia Suyanti. Oke. Dari kelompok 3. Oke, silakan. Silakan. Nah, laki-laki berfungsi sesuai gambar yang telah kami tulis. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Sikat permukaan gigi. 3. Sikat gigi. Sikat permukaan di bawah. 4. Gunakan perlawanan mengikat. 5. Gunakan gerakan dan mengikat. 6. Mengikat dengan gerakan gigi. Berkumur dengan air. 7. Berkumur dengan air dapat menikmati senyum gigi yang bersih. Oke. Yang kedua. Diskusikan apa yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan langkah-langkah itu dengan benar. Benar ya? Maka gigi kita akan berlubang dan menjadi berantakan. Tepuk tangan dulu. Siapa yang mau komentari Vivi? Silakan Jamila, berdiri Jamila. Bersihkan bagian lidahnya adalah tidak. Bersihkan bagian lidahnya. Ada atau tidak? Oh ada, tapi tidak. Oh tidak disebut. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ya, kelompok 3 sekali lagi. Kelompok terakhir. Silakan. Namanya dia ada? Selamat pagi semua, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdullah Pembuka. Saya Ibu dan Tuhan Sinulan. Ya. Kami akan mempresentasikan tentang urutan nama urutan anggota gigi. Oke, silakan. Ambil pasta gigi yang kita Benar ya? Ya. Oke, dua. Ada 2 pertanyaan. Akan karena gigi pada gigi yang tidak bersih atau tidak digosok dengan benar. Tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok Jawida? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Jelas? Tidak ada kelompok 3? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Suci sudah? Mesha? Oke, sudah jelas. Sudah jelas semua. Bagus berarti ya dia. Oke, kalau sudah jelas, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lihat sama-sama tugas kalian sebelum dikumpul tadi yang menempel. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu, yaitu dengan cara berpikir komputasional, secara logis, secara berurutan, itu ya. Sekarang kita lihat kesimpulannya. Siapa yang mau membantu ibu menarik kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini? Oh ya, silakan Pater, berdiri. Silakan ya, menurut Pater. Berpikir komputasional, berpikir seperti komputer, berpikir terstruktur dan logis, fungsinya memecahkan masalah lebih mudah dan benar. Ya, terima kasih Pater. Terima kasih Pater. Tadi sudah ibu waktu direfleksi itu berpikir secara seperti komputer, tapi kita bukan komputer, secara logis dan sistematis dan tentunya pasti teratur. Kalau tidak teratur akan berantakan hasilnya. Nah ini. Yang kedua yaitu gunanya untuk apa? Kalau kita secara teratur atau berurutan itu pasti ada gunanya. Nggak akan berantakan kan? Gunanya itu membantu logis dan sistematis, meminimalkan kesalahan, memecahkan masalah dengan lebih mudah dan tidak selalu harus menggunakan komputer.
cerdas. Dengan berpikir komputasional, kamu bisa menyelesaikan masalah, membuat ide-ide keren, bahkan siap menghadapi teknologi masa depan. Nah, jadi siap. Kalau kita berpikir, bukan berarti kita harus seperti kok. Ada lagi satu. Nah ini yang termasuk ke dalam dekomposisi. Yang pertama kan 4 elemen tadi ya. Dekomposisi, pengenalan pola, ada abstraksinya, ada algoritma. 4 langkah itu sudah kalian lakukan. Yang pertama, nih tadi secara tidak sadar kalian sudah melakukan dekomposisi. Memecahkan masalah menjadi yang kecil-kecil. Contoh nih, ada lihat, pecahkan kegiatan menyikat gigi menjadi langkah-langkah kecil. Contohnya, mengambil sikat gigi. Setelah itu, mengoleskan pasta gigi. Apalagi? Menyikat gigi bagian depan dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam dekomposisi. Lanjut, pengenalan pola. Apakah ada pola yang sama setiap kali kita menyikat? Misalnya, urutan bagian mulut yang bersikat. Biasanya kalian itu ada polanya tidak? Sebelah kiri dulu, biasa. Kemudian sebelah kanan. Kalau ada sebelah kiri ya, ini kiri, ini kanan. Baru bagian depan. Itu merupakan salah satu dari pola. Yang ketiga, identifikasi aspek paling penting dari menyikat gigi. Memastikan seluruh permukaan gigi terkena sikat. Itu termasuk ke dalam abstraksi. Dan yang terakhir, nah sama seperti tadi memasak nasi goreng. Langkah-langkahnya, algoritmanya. Langkah-langkahnya, ambilkan sikat gigi, oleskan pasta gigi, basahi sikat dengan air, mulailah menyikat gigi bagian depan, bagian samping, bagian belakang. Bantu kalian nanti ya. Kemudian membilas mulut. Apakah membilas mulutnya sama seperti membilas yang kiri? Tidak. Maksudnya bilas mulut ini kumur. Bersihkan sikat dan simpan kembali. Nah itu merupakan algoritmanya. Sudah ya. Jadi udah tahu ya kira-kira yang mana yang masuk dekomposisi, yang mana yang termasuk pola, abstraksi, dan algoritma. Sudah ditarik kesimpulan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan satu orang. Ketua kelompok, ya silakan. Dikumpulkan di depan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kalian sudah semangat. Terima kasih